Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amin Yulianto, NPM 2022110119. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester genap pemro- mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ini disuruh buatlah program Python untuk mengelola data karyawan, menghitung total kompetensi berdasarkan beberapa faktor yang ditentukan oleh Anda sendiri, serta menghasilkan laporan pengelompokan berdasarkan kinerja dan masa kerja berikut instruksi. Buatlah fungsi input data karyawan untuk meminta data karyawan yang menyimpan dalam list 15 poin. Nama, nomor induk, jabatan, boleh tentukan jabatan apa saja, misalnya staf, supervisor, manajer, atau lainnya yang relevan. Tahun bergabung dan status kepegawaian tetap atau kontrak, jam lembur dalam sebulan, dan serta kriteria tambahan seperti jumlah proyek yang diselesaikan, rating kinerja bulan, atau kriteria lainnya yang relevan. Di sini juga disuruh membuat fungsi hitung total kompetensi untuk menghitung total kompetensi karyawan yang terdiri dari 20 poin. Hmm, Gaji dasar sesuai jabatan, bonus tunjang dan kompetensi lembur yang dihitung berdasarkan kriteria atau rumus yang Anda tentukan sendiri. Tambahan suatu komponen insentif lainnya berdasarkan kriteria khusus yang Anda tentukan sendiri, misalnya insentif proyek atau pengalaman tahunan. Buat fungsi klarifikasi masa kerja untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan masa kerja 12 poin. Senior jika masa kerja 10 tahun, junior jika masa kerja 10 tahun. Di sini juga disuruh buat fungsi kelompok kinerja untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan kinerja lembur yang Anda tentukan sendiri. Contoh kinerja 13 poin. Kinerja tinggi untuk karyawan yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya jam lembur 20 atau proyek 5. Kinerja rendah untuk karyawan di bawah kriteria tersebut. Di sini juga disuruh membuat fungsi tampilan laporan untuk menampilkan laporan karyawan harus cukup 20 poin. Nama karyawan, nomor induk, jabatan, status pegawai, masa kerja, total kompetensi, dan kategori kerja. Buat laporan per kategori senior dan junior, lalu tampilkan di dalam masing-masing kategori kinerja tinggi dan kinerja rendah. Tambahan kreasi 20 poin. Kembangkan satu fitur tambahan yang membuat program lebih identifik atau fungsional, seperti fitur pengeditan dan kata karyawan, statis tambahan seperti jumlah karyawan di setiap kategori atau rata-rata kompetensi dan sebagainya. Nah, di sini program hasil kerja saya ada from the type, import the time, data karyawan disimpan dalam list. Fungsi untuk meminta input data karyawan, ada input data karyawan seperti nama, nomor induk, jabatan, tahun bergabung, status pegawai, jam lembur, kriteria. Di sini ada juga menambahkan data karyawan di dalam list. Ada juga menanyakan apakah ingin memasukkan data lagi, dan ada juga fungsi untuk menghitung total kompetensi. Gaji dasar staf 500, supervisor 700, manajer 1 juta. Gaji dasar GET. Bonus berdasarkan status pegawai. Bonus 0,1, gaji 10% dari gaji dasar untuk karyawan tetap. Kompensasi lembur asumsi rata per jam lembur 50.000. Kompensasi lembur 50.000. Di sini ada juga insentif tambahan, misalnya berdasarkan jumlah proyek yang diselesaikan. 5% insentif jika proyek 5. Total kompetensi. Di sini ada juga fungsi untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan masa kerja, klarifikasi masa kerja. Tahun sekarang data tim no real. Sini ada juga fungsi untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan kinerja lembur. Hmm, Dan ada juga fungsi untuk menampilkan laporan. Dan ada juga mengelompokkan data karyawan berdasarkan masa kerja dan kinerja. Hmm, Adapun menyusun laporan berdasarkan kategori.
senior, kinerja tertinggi, kinerja kerja terendah, dan Anda juga menampilkan laporan jika melaporkan status pegawai, gaji di sini semua. Dan di sini ada fitur tambahan mengedit data karyawan. Ini fitur ini digunakan untuk mengedit jika ada kekurangan, ada kesalahan, dan ingin menambahkan di sini ada fitur itu fiturnya dan fitur tambahan menampilkan status karyawan. Nah, menu utama program ada menu menu data karyawan, tampilan laporan karyawan, edit data karyawan, status karyawan, dan untuk menyelesaikan. Di sini pilih opsi. Di sini kan ada 5 opsi. Yang pertama masukkan data karyawan, dan yang kedua tampilkan laporan karyawan, dan yang ketiga ada data karyawan, dan yang keempat statistik karyawan, dan kelima keluar. Di sini kita akan memilih nomor satu. Tuh. Nah, kita masukkan satu. Nah, di sini kita memasukkan nama karyawan Amin Yulianto. Nah, nomor induk. Dan ini sebagai bebas kita memilih salah satu antara tiga ini seperti manajer lah. Hmm, tahun bergabung 2013. Nah, di sini kita bisa memilih pegawai tetap atau kontrak. Saya akan memilih pegawai kontrak. Di sini ada jam lembur dalam sebulan misalnya 10. Nah, jumlah proyek yang diselesaikan. Nah, di sini ada nama menu jika ingin menambahkan karyawan maka memilih Y, jika tidak malah memilih N. Karena di sini saya baru menambahkan satu karyawan, jadi saya akan menambahkan karyawan satu lagi. Jadi saya akan memilih Y. Nah, di sini ini namakan karyawan baru. Misalnya Yanto. Nomor induk karyawan. Bebaslah kita mau menaruh apa. Nah, di sini kita akan memilihnya sebagai staff. Nah, tahun bergabung 2020. 2020. Ini kita buat sebagai karyawan kontrak. Lembur dalam sebulan, 7. Jumlah proyek yang diselesaikan bebas lah. Itu saja. Nah, di sini karena saya tidak ingin menambahkan karyawan lagi, maka saya akan memilih N. Nah, pilih opsi. Nah, di sini kita akan memilih, karena yang pertama sudah, kita akan memilih tampilan laporan karyawan. Nah, kita milih opsi kedua. Nah, di sini menampilkan nama karyawan, nomor induk, jabatan, masa kerja, senior tahun total, hmm, junior tahun total. Dan kita jika kita ingin mengedit, maka kita akan memilih opsi nomor tiga. Nah, misalkan kita mengedit karyan yang kedua. Nah, di sini kita bisa mengedit, masukkan lihat nomor yang ingin kita edit tadi. Satu, dua. Nah, masukkan nomor induk yang ingin diedit tadi. Maka bakal akan menimbulkan namanya. Nah, jika di sini kita ingin mengubah namanya, karena tadi karena saya tidak mau mengubah nama, jadi saya biarkan namanya yang ini saja. Nah, jika
Hmm, biasanya kan karyawan kan bisa menaik jabatan atau naik pangkat. Nah, maka di sini kita bisa mengeditnya, bisa kan tadinya staf bisa dirubah menjadi manajer, bisa dirubah juga menjadi apa tadi namanya? Supervisor. Nah, jika ingin mengedit, nah, maka edit di sana. Aduh, cok, kita dulu ini ngapu ya, tidak digeser, cok, laptop aku nih. Nah, bisa dirubah menjadi supervisor, tapi tidak, saya tidak ingin merubahkannya. Nah, di sini satu pegawai kita tadi kan di sini kan kontrak bisa dirubah juga menjadi tetap. Nah, di sini kita coba mengubahkan jadi tetap. Nah, maka di sini ada tahun bergabung. Kita bisa juga mengedit tahun bergabungnya, tapi saya tidak mengeditnya. Nah, jam lembur biasanya ini selesaikan enter. Intinya ini opsi ketiga untuk mengedit apa saja yang salah atau ada kekurangan. Yang keempat ya menampilkan statistik karyawan. Hmm. Nah, di sini ada total karyawan dua, junior satu, senior satu, junior satu, rata-rata total kompetensi seperti ini. Nah, dan yang menu kelima yaitu untuk menyelesaikannya. Sini selesai. Terima kasih. Saya Yaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Mas? Coba. Keluar, dia bisa keluar. Anu dulu. Oi, oi. Nah, ini ku laku selesaikan. Mano ini ku lanjut lagi baru dimatikan ya. Ya. Oi, Sudah. mano. Lanjut ke, lanjut. Ini. Iya, nanti kamu lagi. Penting lah. Mano. Cuk. Ini masih jalan nama rekaman ini. Ah, Konfer dulu deh tuh. mana, Cuk? Oh, kita tersimpan Konfer. lagi. Kalau tidak di folder. Baru konfer. Iya, Bang. Iya, Bang. Tahu tunggu pikir. Tahu lagi sibuk lagi dulu. Mano, Cuk? Lagi dah terekam tadi. Tidak, itu buka, Bang. Mano. Sudah, Sudah tadi. Bang. Kok merekam